ngerekord. Lewat deh. Ya udahlah, nanti take ulang. Nah, selisih dari harta dan utang disebut juga kekayaan bersih. Itu dia. Jadi nanti kita akan lihat nih di file Excel-nya, bagian neraca itu akan kelihatan kekayaan bersih kamu itu berapa. Nah, itu adalah selisih dari harta dan utang. Nah, dari neraca itu bisa didapatkan rasio keuangan. Ada 5 rasio nih, rasio keuangan dasar yang kita gunakan sekarang nih. Sebenarnya ada banyak sih rasio keuangan. Itu ada lebih dari 7 lah. Macam-macam. Tapi yang paling kena itu adalah 5 ini. Yang pertama adalah rasio likuiditas atau dana darurat. Yang kedua rasio tabungan. Yang ketiga itu rasio cicilan utang. Nah, ini yang paling penting juga nih, cicilan utang ini. Yang keempat rasio utang terhadap aset. Dan yang kelima adalah rasio solvabilitas. Masing-masing rasio akan dijelaskan di file Excel-nya supaya kamu langsung gitu ya, langsung paham nih. Oh, ini tuh yang maksudnya rasio cicilan utang gitu. Dan di situ juga udah ada nih angka idealnya. Dan ketika kamu masukin data kamu nantinya, itu akan kelihatan, oh ternyata utang gue masih aman nih. Ya udah, boleh ngutang lagi. Ya enggak, maksudnya enggak gitu. Cuman masih oke lah gitu. Keadaan keuangannya masih aman. Tapi ketika udah lewat dari batasnya, nah itu yang harus diawasi. Nah, rasio keuangan ini akan menjadi patokan dasar dalam memperbaiki keuangan tiap tahunnya. Karena itu penting untuk dicatat dan diulas setiap tahun. Catatan keuangan. Itu yang paling penting. Nah, setelah neraca dan rasio keuangan, ada yang namanya anggaran dan aktual. Nah, ini sebenarnya simpel sih. Antara masa lalu dan masa depan. Gitu aja. Anggaran itu adalah transaksi keuangan yang belum terjadi, yang diperkirakan akan didapatkan atau dikeluarkan. Jadi pendapatan atau pengeluaran di masa depan. Simpelnya itu aja. Nah, dalam anggaran, itu prinsip dasarnya, pendapatan tidak boleh kurang dari pengeluaran. Gitu. Prinsip dasarnya itu. Nah, nanti akan ada penyesuaian lain lagi soal. Tapi karena itu belum terjadi, jadi kita harus optimis dulu nih. Bahwa pendapatan kita harus selalu lebih dari pengeluaran. Nah, aktual adalah transaksi keuangan yang sudah terjadi, yang sudah didapatkan atau dikeluarkan. Idealnya, nah ketika kita bikin nih anggaran aktual, paling ideal itu adalah sama. Jadi ketika kita udah bikin anggaran, terus kita jalan sebulan, kita catat, sama persis gitu. Tapi itu ajaib kalau ada yang bisa sama persis, wah itu saya sembah deh orangnya bener. Karena sepengetahuan saya nggak pernah ada orang yang bisa bikin anggaran yang sama persis. Bahkan di perusahaan pun nggak pernah ada yang sama. Gitu. Kalau anggaran yang satuannya sih sama, mungkin bisa sama ya, anggaran yang per line gitu. Tapi kalau anggaran yang whole anggaran, semua anggarannya, totalnya, itu nggak ada yang pernah sama. Jadi nggak masalah, semakin artinya ideal pertama kan sama, ideal kedua adalah mendekati, gitu aja. Nah ini visualisasi dari anggaran, seperti yang bisa kita lihat di layar. Jadi bulan September, misalnya katakanlah September 2020 dan Oktober 2020 itu adalah aktual nih, kita sebutnya, data yang sudah terjadi. Nah bulan November, sekarang tanggal 28, berarti ada 2 hari lagi menuju bulan Desember, itu masih ada anggaran nih, 2 hari sebenarnya. Jadi campur dia, aktual sama anggaran. Nah sedangkan untuk Desember ke depan, ini yang disebut anggaran. Nah ini yang akan kita buat nanti nih. Kalau kamu udah punya data-data, kamu udah pernah nyatet anggaran pencatatan keuangan sebelumnya, kamu bisa masukin juga di sini. Nanti akan kelihatan hasilnya. Selama ini sudah oke atau belum gitu ya. Nah, kita langsung aja nih berarti praktek. Silakan dibuka file Excel yang sudah dikirim. Sebentar, saya stop share. Kalau ada yang mau nanya tentang penjelasan-penjelasan tadi, monggo aja langsung. Kita akan langsung praktek nih. Cepat juga ya, jam segini udah praktek, nggak apa-apa lah. Biar ininya lama nih, breakout rooms-nya. Oke, sebentar. Ini berarti... Oke, buka file Excel-nya dulu. Sudah pada dibuka? Saya share dulu ya. Nah, ini dia. File Excel, kalau ada yang belum download, silakan di-download di kolom chat. Di chat itu ada linknya diklik, silakan. Nanti bisa di-download dari sana. Ada namanya itu Quipu Lite 1.1.
Oke, jadi itu adalah yang sebentar. Mana sih? Kok hilang? Nah, ini adalah sebentar neraca. Nah, jadi yang 1.1 ini sudah ada bagian ininya, tambahan utang. Kalau 1.0 nggak ada utang kemarin, sama ada revisi sedikit. Jadi kalau bisa download yang paling baru, karena itu yang paling update. Oke. Nah, sekarang buka bagian neraca. Udah, kalau udah buka bagian neraca, silakan isi. Kita mulai dari ini ya. Kita mulai dari penjelasan visualisasinya dulu nih. Apa yang harus kalian mengerti di sini, apa yang harus ditangkap. Mungkin kalau yang udah sering ikut ikut kelas-kelas seperti ini udah hafal banget lah. Tapi ini untuk menyamakan persepsi. Jadi pertama kita lihat di kolom B. Kolom B ini adalah aset. Ini adalah definisi asetnya. Jadi untuk row 3-nya, B3 itu adalah totalnya, di C3 juga total jumlahnya. Ini deskripsinya dulu ya, jadi kita bicara deskripsi dulu nih. Ada aset itu terbagi 3, ada aset lancar, ada aset guna, sama ada aset investasi. Nah, apa aja nih isinya? Yang pertama aset lancar. Kalau aset lancar itu kayak sesuatu yang lancar gitu, yang mudah dicairkan. Jadi kayak kas atau duit di dompet atau di selipan atau di mana, di mobil juga boleh dicatat, ada di kantong celana boleh, di bawah itu bawah bantal juga boleh, di brankas. Tapi yang mudah dicairkan, mudah dijual, mudah dijadikan uang cash gitu. Misalnya emas itu kan relatif mudah ya dicairkan. Jadi dalam rule-nya biasanya ini dalam waktu paling lama 5 hari lah gitu bisa cair. Kalau emas kan kayak harus nunggu tokonya buka dulu kan gitu, terus baru bisa jual kayak gitu. Deposito juga sama, walaupun ada penalti tapi dia tetap bisa dicairkan. Beda sama tabungan berjangka ya. Nah, tabungan biasa apalagi itu lebih cair lagi, paling cair malah. Jadi itu. Nah, silakan masukkan nilainya langsung. Jadi kita bicara aset lancar dulu nih. Kalau kalian punya, misalnya katakanlah saya ya di dompet ada, tadi bilang sombong lagi, kecilin dulu deh. Nggak cuma segini doang. 850.000 kebetulan kemarin baru narik buat ini apa? Buat beli sayur gitu. Nah, di tabungan katakanlah misalnya ada 10 juta ya. Nah, deposito misalnya ada 2 juta deh. Deposito minimal 5 juta. Emas ada 9 juta gitu. Nah, kalau yang ini harusnya dia kita lihat ya. Sumnya ini 24.850.000 harusnya nih. Nah, kalau ada yang belum update, ini kalian bisa klik F9. F9 itu dia akan update calculate sendiri, atau bisa bisa diaktifkan bagian ini, bagian tab formula, lalu calculation options. Nah, ini dibikin otomatis gitu. Ini kemarin saya sengaja manual biar nggak membingungkan lah. Nah, sekarang jumlahnya sudah persis. Ada yang kalau ada yang masih belum, jumlahnya masih ngaco, silakan silakan langsung chat atau ini. Nah, kalau misalnya ini nggak cukup, kalian bisa tambahin nih row-nya. Jadi cara tambahinnya tinggal di sort aja 1 2 3 4 ini, diklik kanan, insert. Gitu. Nanti dia pilihnya yang shift cells down ya. Nah, jadi dia akan nambah semua row nih satu. Supaya ininya nggak keganggu nih bagian rasio keuangan. Gitu. Begitupun nanti di bawah sama prinsipnya, jadi harus part-partnya sekalian satu tabel ini. Oke, yang aset lancar sudah. Kita berlanjut ke aset guna ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini kok chatnya nggak keluar lewat sini ya. Sebentar ya. Nah, ini chatnya baru ada nih. Taruh di samping. Oh iya, terima kasih Kak Yuki sudah di relink.
Oke. Apa bisa diulang lagi penjelasan terlalu cepat? Oke. Ulangnya dari mana nih? Dari awal. Oke, selamat malam semuanya. Enggak dari awal juga kali ya. Dari sini deh langsung ya. Dari bagian Excel ini ya. Jadi pertama kita masuk ke, kalau udah download, langsung aja download bagian Excel-nya. Kalau ada yang baru bergabung, nanti boleh saya akan jelaskan secara singkat lagi dari di akhir ya mengenai teorinya. Tadi kita udah lewatin teorinya. Jadi nanti saya akan jelasin secara singkat lagi di akhir teorinya. Tapi sekarang kita langsung masuk ke filenya nih, file Excel-nya. Jadi kalau kalian belum download, silakan download juga. Ada di kolom chat yang tadi baru dikasih sama Kayuki. Itu di download, namanya Quipulite 1.1. Nah, kalau sudah download, buka bagian raca, lalu dibuka, dilihat di bagian aset di B2 ya. Kita akan fokus ke aset lancar dulu. Seperti tadi saya sudah jelaskan, aset lancar itu adalah uang tunai atau kas atau setara kas gitu sebutannya sih. Jadi benda atau instrumen investasi atau barang yang bisa dicairkan dengan segera. Jadi misalnya uang cash dijadikan kas gitu ya, uang di dompet, ada di tabungan, deposito atau emas. Seperti itu. Nah, setelah aset lancar tadi sudah ya jumlahnya pastikan lagi bahwa di sini sama dengan jumlah total di atasnya. Kalau ada yang mau nambah row seperti tadi, di sort dulu 4 ini, lalu klik kanan, insert, shift cells down. Nanti dia akan bertambah 1 row. Kalau ada banyak misalnya aset lancarnya ada 10 dompet gitu, ya tambahin aja terus. Atau mau disatuin juga nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Untuk mempersingkat mungkin bisa disatuin, nanti kalau setelah workshop ini selesai, kalian bisa lebih detail lagi di sini. Jadi tambahin sendiri. Oke, kita ke aset guna sekarang. Aset guna ini apa? Aset guna ini adalah barang-barang atau benda yang kamu miliki yang kamu gunakan juga gitu. Jadi walaupun dia sebagian orang nyebutnya liabilitas ya. Jadi sesuatu yang tidak diinikan sebagai aset, karena kan aset tuh orang menganggapnya itu bisa menghasilkan nilai gitu, nilai tambah. Tapi di akuntansi nggak begitu gitu. Di akuntansi tetap kita mengacunya ke prinsip dasar akuntansi aja. Di akuntansi itu rumah, sepeda, motor, mobil, walaupun tidak menghasilkan, walaupun nilainya turun, itu tetap dianggap sebagai aset. Nah, klasifikasinya adalah aset guna di sini. Jadi misalnya rumah, kamu punya rumah harganya berapa? 300 juta, 500 juta, 1 miliar, masukkan sini. Sepeda listrik atau sepeda biasa harganya berapa? 5 juta, 3 juta, ada yang punya Brompton misalnya 50 juta, silakan masukkan sini. Motor, mobil, masukin juga. Nah, total ini pastikan total ini sama dengan di sini. Oke. Setelah aset guna, oke masih kecap ya semua, kecap. Oke, sebentar. Nah. Cut Raisa, ada Raisa, saya malu sama Hamish. Gadget termasuk aset guna, betul. Gadget termasuk aset guna. Jadi HP mau masuk ke sini boleh, iPad juga boleh. Maupun barang elektronik yang kira-kira nilainya itu signifikan ya. Jadi kalau untuk sekarang ini nggak detail banget, nggak apa-apa, karena kita mau lihat konsepnya aja dulu. Nanti ketika workshop ini selesai, kalian mau masukin detail akan lebih bagus lagi. Dan nggak sadar gitu, ternyata ini makanya saya minta kemarin di Telegram sama di IG Story itu untuk mencatat dulu nih apa yang kalian punya. Jadi kalian lihat sekeliling dulu. Sekeliling kalian tuh kira-kira punya apa aja. Oh, ternyata oh iya ada HP tadi, ada misalnya mikrofon. Ini harganya lumayan mahal nih mikrofon yang bukan BM800 tapi Shure wireless lagi misalnya. Atau ada kamera. Nah, itu kamera juga masukin. DSLR gitu. Itu adalah harta kalian, harta yang kalian punya. Yang sejelek-jeleknya suatu saat kalian akan butuh gitu. Mudah-mudahan sih enggak ya, butuh untuk jual itu bisa jadi nilai gitu. Itu bisa jadi penolong kalian suatu saat.
gitu. Jadi tujuannya kenapa perlu dicatat supaya kalian aware bahwa barang-barang tersebut itu punya nilai. Jadi kalian nggak bisa sembarangan. Ngerti ya? Jadi kadang kan kita kalau lihat, oh ya udah gue udah punya kamera, ya udah santai lah, kamera disembarangin aja deh, taruh gitu, nggak dirawat apa segala macam. Tapi ketika kalian udah tahu itu masih punya nilai dan apalagi nilainya tinggi, nah itu akan lebih membuat kalian ini tersadar gitu bahwa oh iya ternyata gue kaya juga nih, gitu. Sampai sujud syukur deh. Ternyata kekayaannya melimpah. Alhamdulillah. Nah, tadi udah aset guna, kita masuk ke aset investasi. Nah, aset investasi ini apa? Ini adalah aset-aset yang inilah yang baru menghasilkan nih biasanya, menghasilkan di atas inflasi. Contohnya kita ambil instrumen keuangan aja deh yang lebih mudah. Contohnya adalah obligasi, reksadana, saham, P2P lending, ya walaupun nggak masuk kategori investasi ya, dan lain-lain. Misalnya ada forex lah, apalah gitu. Nah, itu kalian masukkan aset investasi gitu. Jumlahnya berapa? Misalnya kamu punya di reksadana naruh 5 juta gitu. Taruh aja di sini 5 juta. Nanti ini hubungannya akan ke bagian ini rasio-rasio ini nanti. Nah, pastikan lagi jumlah totalnya sama. Jadi ketika ini di sort semuanya jumlah ini sama dengan sum di sini ya, 65 juta, 65 juta sama ini 65 juta. Jadi ketika aset investasi, aset guna, dan aset lancar totalnya itu ditotali 594.850.000 sama dengan atasnya total. Gitu. Oke, aset ada yang ketinggalan? Oke, kalau udah aman semua, saya move ke sebentar. Kewajiban. Nah, kolom D adalah kewajiban. Kewajiban ini adalah utang. Simpelnya itu aja. Jadi sesuatu yang kamu wajib bayar nantinya. Ya utang, simpel banget. Utang itu terbagi dalam dua jenis, kewajiban itu terbagi dalam dua jenis, jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kayak kalau jangka pendek itu contohnya kartu kredit, cicilan kartu kredit, arisan itu masuk utang ya kalau udah dapat. Kalau belum dapat masuknya piutang dia, masuknya aset lancar. Terus pinjam ke teman, pinjam ke orang tua misalnya, pinjam ke tetangga, gitu. Pinjol, aduh, nggak ada yang pinjol kan di sini, mudah-mudahan nggak ada ya. Jangan sampai deh. Nah, ini adalah jangka pendek nih, jadi masukin di sini untuk cicilan jangka pendek. Nanti detail di sini nggak perlu detail-detail banget karena detailnya ada di bagian utang, nanti kita akan bahas. Nah, yang kedua adalah jangka panjang. Jangka panjangnya itu yang biasanya lebih dari, jangka pendek tadi kurang dari 1 tahun biasanya umumnya. Kalau jangka panjang itu lebih dari 1 tahun berarti. Kayak kredit tanpa agunan, soft loan kantor yang sampai 2 tahun, misalnya KPR gitu, misalnya masuk KPR. Ini sisa utangnya ya, sisa utang pokok yang ditulis. Jadi bukan cicilannya. Sorry, ini cicilan mobil maksudnya sisanya. Jadi misalnya kamu udah bayar sejauh ini udah jalan dari KPR 10 tahun, udah jalan 2 tahun. KPR-nya total awal 500 juta. Udah kebayar 100 juta gitu misalnya. Nah, sisanya berarti 400 juta. Nah, makanya masukin di sini 400 juta. Gitu. Nah, kalau kamu udah masukin di sini, ini otomatis dia akan ke-update sendiri nih sisi kekayaan bersih. Dia akan balancing. Sehingga totalnya akan tetap sama. Nah, untuk yang rumus, tadi saya lupa ingetin juga, sebisa mungkin jangan sentuh yang ada rumusnya ya. Ini sengaja saya nggak lock sih. Biar ya latihan lah. Karena udah dewasa kan masing-masing. Nah, ini adalah kekayaan bersihnya. Jadi kekayaan bersih misalnya tadi saya masukin ini data dapat kekayaan bersih 51.850.000. Wah, lumayan nih, masih kaya 51 juta. Tapi kita lihat nih, apa benar ini kaya gitu karena tanpa KPR-nya cuma 200 juta deh.
20 juta. Nah, 200 juta. Wah, 251 juta nih gue punya nih sekarang. Wah, bisa foya-foya. Nah, kadang-kadang ini menimbulkan persepsi seperti itu. Tapi hati-hati, karena kita harus lihat parameter-parameter lainnya. Nah, setelah neraca selesai, nanti kalau ada yang ketinggalan, silakan dibahas di breakout rooms ya. Boleh tanya-tanya sama mentornya masing-masing. Nah, setelah neraca selesai, kita masuk ke ini, rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini. Yang langsung berhubungan dengan neraca tadi, itu adalah paling langsung ini adalah dua ini nih. Nanti yang ini setelah anggaran terisi ya, untuk rasio 3 rasio di atas. Jadi rasio keuangan ini ada 5 seperti yang saya jelaskan tadi. Rasio likuiditas, rasio tabungan, cicilan utang, utang terhadap aset, solvabilitas. Nah, saya akan jelaskan yang dua dulu karena ini yang langsung berhubungan dengan neraca tadi. Yang pertama adalah rasio utang terhadap aset. Ini tadi merah nih karena kita udah ganti KPR nambah 200 juta gitu. Apa sih rasio utang terhadap aset ini? Nah, ini adalah total kewajiban dibagi total aset. Jadi kalau kamu klik rumusnya, kamu sekalian bisa belajar nih soal rumusnya. Klik rumusnya, ini kelihatan di sini. E4 plus E11 dibagi C3 gitu. Jadi utang kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dibagi total aset. Nah, nanti dapatlah rasio yaitu 58%. Nah, apa artinya? Ini artinya kemampuan kamu untuk membayar kewajiban. Jadi ketika nanti ada apa-apa gitu ya, amit-amit ya, terjadi sesuatu sama kamu harus menjual nih, terpaksa menjual lebih dari 50% aset kamu. Gitu, paham ya? Jadi katakanlah misalnya nih tiba-tiba, aduh sekali lagi jangan sampai, cuman kita nggak tahu nih ya, tiba-tiba 343 juta ini dari 320 tambah 23 itu ketahan atau nggak bisa kebayar. Nah, kamu harus jual salah satu aset kamu. Bahkan bisa jadi semua nih. Yang di sini untuk mencukupi bayar ini, bayar 300 sekian ini kan adalah 500 juta ini. Gitu. Jadi kamu harus jual ini terpaksa untuk melunasi utang ini. Gitu. Walaupun nanti bentuknya cicilan ya, mudah-mudahan dengan cicilan-cicilan itu bisa tercover gitu ya. Jadi nggak perlu semuanya dulu. Jadi sementara jual aset lancarnya dulu, ketutup sebentar, nanti dapat pendapatan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak kunjung membaik, ya apa boleh buat, terpaksa jual semua ini buat bisa nutup utang tersebut tadi. Gitu. Nah, kita ke rasio yang kedua, rasio yang kelima sebenarnya ya, solvabilitas. Nah, solvabilitas ini sebenarnya kebalikan dari utang terhadap aset. Jadi ini menunjukkan persentase kemungkinan seorang bangkrut. Gitu. Nah, kalau ini sampai 100%, 0%, ya itu udah bangkrut artinya orangnya. Gitu, karena dia udah nggak punya aset lagi, nggak punya kekayaan lagi. Gitu. Nah, apa rumusnya? Rumusnya adalah kekayaan bersih dibagi total aset. Gitu. Jadi kebalikannya tadi si utang tadi ya. Makanya ini ketika dijumlahkan ini dia jumlahnya 100%. Jadi ini akan jadi patokan nih nanti. Wah, ini udah merah nih. Wah, ini udah gawat nih. Berarti harus ada yang dikurangin nih atau ditambah gitu. Asetnya harus nambah, kewajibannya harus berkurang supaya dia nggak sampai merah gitulah. Intinya sih itu. Oke, nah kita neraca udah selesai. Kita akan berangkat ke anggaran. Nah, ini nih penting nih anggaran nih. Oke, nah ini dia anggaran. Silakan klik di bagian anggaran. Udah kebuka ya semua? Dah. Sebentar saya lihat dulu. Nah. Oke, nah di bagian anggaran ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom.
Yang paling penting, ya hampir semuanya penting sih. Kecuali akun untuk sementara kamu bisa abaikan dulu deh, nggak apa-apa. Karena itu mainnya lebih di aktual nih. Nah, gimana cara mengisi anggaran? Yang pertama ini tanggal dulu nih. Kalau tanggalnya itu ini adalah anggaran di sini saya sederhanakan ya. Jadi kita mainnya bulanan nih, nggak main harian gitu. Jadi kalau kamu ngisi tanggal berapapun, dia ngelihatnya hanya ke bulannya aja. Tapi kalau mau precise nggak apa-apa, bagus karena nanti kamu bisa adaptasi nanti ke model Excel yang lebih canggih misalnya, itu lebih enak nanti ya. Jadi misalnya kamu udah tahu gaji itu akan turun tanggal 1 nih, 1 Desember. Kamu masukin di sini. 1 Desember, deskripsinya apa? Gaji. Kategorinya pendapatan, pilih antara pengeluaran atau pendapatan. Nama kategorinya gaji. Jumlahnya berapa? 10 juta gitu. Masuknya kemana? Akun BCA. Begitupun tunjangan dapat 1 juta, masuknya ke BCA juga. Ini kategorinya disederhanakan juga. Jadi cuma ada 5 kategori pendapatan dan 10 ya kalau nggak salah kategori pengeluaran tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kategori pengeluaran. Apa 12 ya? Lupa. 11 betul. Nah, jadi di sini isi dengan bulannya. Yang penting itu bulannya. Bulan kapan kamu akan gajian. Bulan kapan juga kamu akan ngeluarin pengeluaran nih. Misalnya cicilan rumah gitu. Nah, ini masuknya kategori ini. Nah, ini kalau kalian kebingungan kategorinya silakan di-chat aja. Untuk sementara sih nggak apa-apa, masukin aja yang penting kategorinya. Kalau bingung banget, aduh ini masuk kategori apa ya? Kadang ada yang double kategorinya soalnya. Kadang ada yang memang membingungkan, sementara lain-lain aja dulu untuk sementara ya. Nanti ketika kamu udah bisa menentukan itu masuk kategori mana, bisa diedit lagi, gampang. Yang penting kita mau dapat konsepnya dulu nih. Gitu. Oke, jadi kamu masukin apa aja nih di sini pengeluaran-pengeluaran, misalnya bensin gitu ya. Udah dianggarkan duluan nih, bayar listrik, IPL gitu, iuran pengelolaan lingkungan, rumah, jajan juga boleh. Nah, gitu. Nah, sebentar. Pengeluaran gaji. Nah, ini misalnya kalau kayak jajan itu masuknya apa nih? Konsumsi kayak gitu. Nah, ini penting walaupun misalnya ada beberapa yang kamu belum tahu tapi isi aja di lain-lain, tapi kalau yang kamu udah tahu kemana, sebisa mungkin diisi secara tepat supaya ngelihat nih paling besar itu pengeluaran kamu untuk apa nanti gitu. Kategori ini pentingnya di sana. Oke, setelah itu kamu isi misalnya 10.000, 100.000, 200.000, 2 juta lagi. Oke, ini 100.000 lagi, 200.000 lagi. Nah, misalnya gini ya. Oke, nah setelah anggaran udah diisi, nanti kamu bisa lihat hasilnya nih. Hasilnya ada di neraca. Nah, hasil pertama hasil neraca dulu ya. Nanti akan kita lihat ada 2 hasil dari anggaran tadi. Pertama neraca untuk melihat hasil dari rasio keuangannya. Jadi kalau kita lihat dari anggaran tadi, kita lihat ini aja deh. Sorry, dari anggaran ini kan misalnya isi untuk Desember nih ya, bulan Desember, kita lihat laporannya dulu. Atau bulanan ya, enakan bulanan dulu kali ya. Bulanan. Kita lihat bulanan dulu. Nah di bulanan ini langsung otomatis terlihat nih dia. Ini monggo lapor aja kalau ada yang kurang sesuai, karena ini harusnya sih udah fix semua nih. Misalnya katakanlah pendapatan 11 juta, oke benar 11 juta, gaji semua. Pengeluaran 7,8, coba ya saya tambah 7,8. Oke, sudah benar, sudah fix nih. Jadi nanti dia akan muncul nih di sini, di bulan Desember misalnya, di bagian anggaran, kolom F, itu akan muncul pendapatan sekian, pengeluaran sekian. Nah, dari sini kita bisa lihat nanti nih, wah yang mana yang paling besar nih? Oh ternyata konsumsi, makan banyak juga ya gue makan ya. Tapi emang butuh ya udah gimana.
Sementara masukin aja dulu. Kalau misalnya kamu sudah punya rata-rata pengeluaran beberapa bulan lalu, misalnya 3 bulan lalu, itu akan lebih bagus. Jadi itu sudah hampir mendekati biasanya, mendekati pola pengeluarannya, spending pattern-nya itu yang didapatkan. Nah itu fungsi aktual nanti. Tapi kalau kamu udah pernah ya, tapi kalau kamu belum pernah, kamu kira-kira aja deh. Yang penting nggak boleh lebih, yang rule tadi pertama ya, nggak boleh lebih dari pendapatan. Gitu. Itu rule-nya. Karena kalau lebih, ya udah pasti kamu ngutang. Jadi jangan sampai lebih. Gitu. Nanti seiring perjalanan bisa jadi sih lebih. Tapi itu akan kita pikirin nanti ya. Triknya itu ada nanti, tenang aja. Nah, di sini kamu bisa lihat nih fungsi si yang lain-lain ini adalah udah rumus, jadi kamu jangan kotak-katik kecuali yang kalau di bagian bulanan itu cuma untuk report aja, nggak ada yang di-input kecuali bagian yang kuning ini. Ini bisa kamu kotak-katik, ini bisa kamu ganti sesuai dengan bulan yang pengen kamu dapatkan pada bulan pertamanya gitu. Jadi misalnya kamu udah punya nih catatan untuk bulan Oktober sama November. Kamu pengen lihat dari Oktober, kamu udah masukin di bagian anggaran, bagian aktual, nanti dia akan muncul kayak gini. Kalau udah masukin aktualnya, dia akan muncul di sini, yang bulan November akan muncul di sini, bulan Desember akan muncul di sini, dan seterusnya. Jadi ini udah otomatis. Totalnya pun akan muncul di sini. Nah, sementara kita balik ke Desember dulu, anggap aja yang aktual belum pernah catat ya. Nanti ada sih contohnya untuk November. Oke, nah setelah lihat bulanan ini nanti ketika kalau kalian mau isi bulan-bulan berikutnya, ini perlu di copy dulu nih. Jadi misalnya katakanlah gini ya. Oh ini ternyata sama nih yang gue keluarin buat bulan depannya juga. Ya udah, taruh di sini lagi deh gitu. Copy aja nggak apa-apa. Ini soalnya cara paling mudah ini. Sebenarnya ada satu metode lagi, yang satu Excel lagi, tapi itu lumayan rumit. Jadi nantilah kalau udah pada paham yang ini, akan lebih enak pakai Excel yang advance-nya. Nah, ini dijadiin Januari gitu ya. Jadi kalian copy aja dari atas tadi, misalnya udah dapat yang bulanannya, tinggal di copy paste, diganti tanggalnya, diganti bulannya jadi bulan yang kalian inginkan. Nah, ketika klik bulanan lagi, nanti akan kelihatan di sini. Gitu. Wah, tadi ada yang kelewat berarti nih. Oh iya, asuransi, betul. Makanya agak beda. Tadi yang asuransi nggak ke copy ya, jadi dia memang sengaja nih kita untuk melihat nih. Oh, ternyata beda, benar. Pengeluarannya jadi kurang 200.000 karena pembayaran asuransi nggak masuk sini gitu bulan ini. Jadi valid nih bahwa formula ini memang sudah benar. Begitupun bulan-bulan berikutnya, Februari, Maret, April, tinggal di copy aja nanti. Cepat-cepat copy. Nah ini tinggal ditambahin, bisa dengan cara seperti ini langsung, atau dengan copy-copy terus aja ke bawah. Gitu. Insert juga bisa kayak tadi, modelnya insert, table of above, atau ini di copy dia otomatis kok nanti misalnya di copy ini ya. Nah seperti ini dia otomatis gitu. Nambah jadinya. Oke. Nah setelah dapat tadi udah anggaran, kita udah lihat bulanan. Sekarang jadi nanti kalian bisa lihat nih kalau di bulanan ini fungsinya untuk melihat kondisi per bulannya. Gitu. Kalau udah mulai masuk aktual ya, biasanya nanti di compare sama aktualnya nih. Nah kita move ke laporan. Nah di laporan kalian bisa lihat nih nanti hasil dari laporan ini, karena kita baru punya yang anggaran, jadi comparison-nya cuma yang anggaran aja. Nanti kita akan masukin juga yang aktual ya. Jadi konsumsi, oh ternyata konsumsi paling banyak nih, di grafiknya udah bisa kelihatan kan. 3,7 sendiri gitu. Bener kan nih? Oh bener 3,7. Ini juga utang cicilan 2,5 juta. Wah. Nah, di laporan ini kalian mirip-mirip dengan bulanan ya. Cuman dia hanya 1 bulan itu aja. 1 bulan yang kalian bisa pilih antara bulan-bulan yang lain. Nah, di sini ada tambahan juga nih selain dari grafik. Ada tambahan rasio 3. Ini yang berhubungan langsung dengan anggaran. Yaitu rasio tabungan, rasio utang, sama rasio likuiditas. Ini untuk melihat perjalanan per bulannya. Gitu. Jadi kalau rasio tabungan itu dilihat dari tabungan kamu dibagi dengan pendapatan, C21 ini.
dibagi dengan pendapatan, dapat hasilnya 5%. Nah, angka ideal adalah 10% minimal. Oke. Nah, sedangkan rasio utang itu maksimal 35%. Di sini kita bisa lihat rasio utang hampir sama dengan tabungan prinsipnya. Jadi utang dibagi pendapatan. Itu 2,5 juta dibagi 11 juta, dapatlah 23%. Nah, begitu pun rasio likuiditas. Oh, ini dari neraca, sorry. Likuiditas sama ya. Oh ya, dana darurat. Oh, ini bolak-balik ini jadinya. Nah, ini sorry, C4, C12. Nah, C12 itu pengeluaran. Nah, pengeluaran bulanan. Sorry. Jadi rasio likuiditas atau dana darurat itu adalah aset lancar dibagi pengeluaran bulanan. Nah, ini untuk melihat nih seberapa banyak sih uang yang kalian miliki untuk keadaan darurat yang bisa dicairkan sewaktu-waktu gitu. Itu fungsi dana darurat udah pada tahu lah ya, dana darurat. Kalau masih ada yang belum tahu, silakan join di Telegram Fingram. Di situ ada webinar recording dari Basic Financial Planning, ada bahas tentang dana darurat dan sebagainya. Gitu. Jadi ini kalau bisa dibilang yang financial check up ini sebenarnya udah masuk intermediate nih. Lumayan kan kalian dapat ilmu yang intermediate tapi free lagi. Aduh, kapan lagi? Asik banget ya. Fingram. Nah, di sini bisa lihat ya, karena saya udah masukkan angka 24.850.000, sedangkan pengeluaran bulanan hanya tanda kutip 7,8 juta, maka masih ideal. Ini pertimbangannya kalau single nih. Tapi sebenarnya gini, sebenarnya baik single berapapun tanggungannya, ini minimal banget punya segini, minimal banget. Gitu. Jadi ini udah harga mati lah 3 bulan itu, 3 bulan dana darurat tuh harga mati. Tapi idealnya kalau disesuaikan dengan tanggungan tadi, semakin bertambah tanggungannya ya tinggal dikali 3 terus gitu. Maksimal 12 bulan sih total. Jadi misalnya tanggungan kamu sudah menikah, kamu yang cari nafkah, tanggungan kamu 1 gitu ya, berarti berarti termasuk kamunya berarti ada 2 tuh. Jadi 3 dikali 2 gitu. Jadi 6 bulan. Kalau udah punya anak 1 kali 3 berarti 9 bulan. Anak lagi 4 12 bulan kayak gitu. Nanggung orang tua juga tetap 12 bulan karena itu sudah bukan rumus baku sih. Yang percuma juga kalau punya lebih dari 12 bulan tuh sayang duitnya gitu. Karena itu sudah melalui proses proses pemikiran lah yang paling ideal ngasih itu supaya nggak percuma juga gitu. Lebih baik diinvestasikan. Nah, oke, tadi berarti anggaran sudah, kita baca bulanan udah, laporan udah, rasio-rasio udah semua, rasio ya tabungan udah ya tadi. Cicilan utang juga udah. Cicilan utang itu maksimal 30% ya. Sama dengan atau di bawah 30%. Idealnya. Jangan lebih deh dari itu. Gawat kalau lebih, percayalah itu akan cepat atau lambat akan merusak cash flow, akan merusak seluruh rencana keuangan tuh. Jadi bahaya banget. Nah, itu yang akan kita bahas di bagian teknik pelunasan utang. Jadi bagi kalian yang masih punya utang di bawah 30% dari pendapatan, beruntunglah kalian, pertahankan angkanya segitu, jangan sampai lebih, jangan coba-coba, apalagi coba pinjol, aduh, jauhin. Tetap di angka tersebut gitu. Nah, kalau kita tadi udah bahas, nggak kerasa ya, kita udah bahas banyak juga nih. Berarti tinggal 2 lagi nih, aktual sama akun. Nanti kalau ada yang ketinggalan, silakan ngobrol sama ininya ya, sama apa namanya, mentor. Ya, sorry, saya baca dulu nih chatnya. Kecepatan, cepet banget Kak pencapaiannya. Oh sorry, kalau kecepatan, enggak lah. Oke, agak di slow down. Tenang aja, nanti ada sesi dengan mentor, kalian bisa nanya langsung di situ sepuasnya, sepuas-puasnya. Karena mentor kita baik-baik sekali di sini.
Tadi udah saya jelaskan ya, ada 4 mentor kita. Ada Kak Yuki, ada Kak Gary, ada Kak Fabian, sama ada Kak Kevin. Nah, kita masuk ke aktual. Oke, ini yang penting konsepnya nih. Kalau konsepnya udah ngerti, detailnya gampang lah, gitu. Karena ngejar konsepnya ini yang lebih perlu ini. Sebentar. Laporannya kosong. Oh, ini udah Kuipu 1,1 ya, tapi ya. Punya saya udah tadi. Oke. Laporan kosong isinya apa ya? Karena di sini full nih. Tadi aku cek di rumus bulannya. Kalau di anggaran kan pakai teks tuh. Nah, Kalau di bagian laporan itu pakainya tanggal. teks. Ya, coba cek deh. Yang kolom C di anggaran itu kan rumus teks tuh. Oh, ini oke. Ya betul. Kalau di laporan yang tanggal Desember 20-nya itu yang warna kuning, sel warna kuning. Nah, itu kan angka tanggal. Oke. Selisihnya di situ jadi nggak muncul. Tapi seharusnya sih nggak pengaruh dia. Sebentar. Salah satunya perlu revisi sih. Tadi sih aku revisinya ada. gampangnya bagian anggaran diganti jadi tanggal gitu. Yang rumus bulan. Oh, ini ya, apa namanya? Formatnya ya? Format betul. Mungkin beda Excel, beda hasil kali ya. Iya. Kayaknya ininya deh apa ya, format auto Excel-nya nih memang. Iya Oke, betul. nanti akan dikirimkan versi ininya ya, saya akan kirim versi revisinya deh. Oke, sip. Biar semuanya sama. Lagi ya. Siap. Oke, kita lanjut ya ke bagian aktual. Nah, aktual sebenarnya konsepnya sama dengan anggaran. Sama persis. Bedanya ini adalah yang tadi, yang sudah dikeluarkan nih. Berarti. Gitu. Jadi, misalnya, nah ini tanggalnya tanggal 1 November, 2 November, 3 November, kayak gitu ya. November, pengeluaran untuk apa aja? Untuk BPJS, misalnya untuk makanan, 276.000 dari kartu kredit. Untuk popok gitu, misalnya keluarin sekian. Nah, kadang kita perlu namanya transfer nih. Transfernya ke sesama akun. Nanti akan saya jelaskan di bagian akun juga. Kalau gitu ke bagian akun juga deh, biar nggak bingung. Jadi dari sini ini hubungannya dengan akun. Kita ke bagian akun. Nah, di sini di bagian akun, ini opsional sih sebenarnya. Tapi kalau kalian isi, ini akan sangat-sangat bermanfaat supaya nggak perlu buka-buka lagi nih yang namanya mobile banking atau sedikit-sedikit buka saldo elektronik gitu misalnya. Ya untuk konfirmasi aja sih boleh, tapi untuk supaya nggak miss lah gitu. Jadi kalian bisa lihat nih nanti rekapnya di sini semua. Kalau kalian isi bagian aktual dengan tepat, dengan benar gitu, transaksinya nggak ada yang lewat, itu nanti kalian bisa lihat di sini saldo akhirnya itu akan sama dengan sejumlah yang kalian punya gitu. Currently. Nah, ini sengaja saya jumlah awalnya saya kosongin karena untuk melihat efek dari si akun tersebut. Jadi misalnya saya udah kasih nama, ini kalian ganti aja nanti dompet apa rekening-rekening ini masukin di sini silakan, toh filenya ada di tempat kalian sendiri. Ini sangat membantu banget nih ketika nanti mau daftar apa sesuatu atau ngecek apa transfer apa, kalian tinggal copy dari sini, tinggal kirim kayak gitu. Enak banget. Ini saya udah selama ini gunainnya juga dari file Excel ini. Jumlah awal isi dengan jumlah yang sekarang. Jadi misalnya kalau kamu mau pakai ini untuk starting Desember, ya kamu isinya di 30 November gitu misalnya. Dari sekarang juga boleh sih, biar nggak kelupaan. Nah, saldo akhir ini rumus nih. Ini adalah menyesuaikan nih nanti. Jadi dia akan ngambil sesuai rumusnya. Kamu juga bisa belajar rumus Excel di sini asiknya ya. Jadi dari jumlah awal ini dikurangin pengeluaran dari aktual, ditambah pendapatan dari aktual. Simple ya. Jadi akan balancing terus dia. Ini balance terakhir. Gitu. Nah, di keterangan kalau bisa kasih juga nama peruntukannya, si kas ini buat apa, rekening ini buat apa, kayak gitu. Kalian bisa kasih nama nih.
Ini buat parkir, ini buat tol, tabungan. Jadi lebih rapi. Gitu. Akan enak lah kalau udah kebiasa. Nah, kita lihat nih fungsinya ya. Jadi kalau kita balik ke aktual tadi, dilihat misalnya dompet. Nah, ini di tanggal di row 12 ada transaksi di 2 November itu transaksi pendapatan sementara. Oh, ini transfer nih. Nah, ini jadi transfer nih, contoh transfer ya. Kalau transfer antar rekening itu berarti kan nggak ada uang yang hilang gitu kan. Nggak ada uang yang didapat, nggak ada uang yang hilang sebenarnya, cuma pindah aja. Jadi cara ngisinya gimana? Cara ngisinya pertama kamu isi dulu nih dari rekening mana dikeluarin. Kategorinya pengeluaran, nama kategorinya sementara karena dia cuma sementara aja. Jumlahnya berapa dari akun mana. Nah, sedangkan masuk ke akun mana nanti ditulis aja di sini. Dompet gitu misalnya. Ini sebagai pendapatan berarti gitu. Kategorinya sementara, jumlahnya juga disamakan dengan yang atas, akunnya samain gitu. Jadi ini isinya samain boleh, silakan. Lebih enak malah. Nah, jadi akan kelihatan dia di sini saldo akhirnya gitu. Nah, saldo akhirnya pas kan 100.000 nih karena di awal tidak ada jumlah awal. Sedangkan transaksi lain nggak ada juga. Gitu ya. Sama nih kalau kamu lihat di BCA, di GoPay ini, di credit card, ini juga langsung berhubungan dengan di sini. Jadi misalnya ini 449.900 ini adalah hasil penjumlahan dari kredit card di sini nih. Sama kan? 449.900. Gitu. Oke, nah nanti setelah aktual terisi, dia akan kelihatan di ini kalau gitu gini deh. Ini November aja. Atau di copy deh, copy. Jebret. November. Nah, kita bisa lihat di bulanan. Nah, ini kita ganti aja November. Save. Nah, ini bisa kelihatan nih sekarang. Tadi kan di November kita udah isi, saya udah isi jumlah yang sama ya dengan Desember dan Januari. Ya ada yang beda di Januari. Nah, ini bisa di-compare nih, langsung dilihat. Oh, ternyata di bulan November untuk konsumsi anggarannya sekian 3,7. Pengeluaran sebenarnya cuma 592 ya. Kemana? Oh iya, kalau ditraktir terus soalnya ada banyak kiriman gitu. Nah, nanti akan kelihatan di sana apakah lebih besar dari anggaran atau lebih kecil. Nah, itu yang akan kalian sesuaikan nantinya. Gitu. Mudah-mudahan sih selalu di bawah anggaran ya, mudah-mudahan. Karena selama anggarannya nggak ada yang kelupaan ya untuk dimasukin. Jadi rule-nya itu, satu anggarannya nggak ada yang kelupaan dimasukin, kedua tidak boleh melebihi pendapatan. Gitu. Nah, seharusnya dia di bawah pendapatan terus. Saldonya positif terus kalau dibandingkan dengan anggaran. Nah, jangan lupa juga masukin yang pengeluaran tahunan, STNK misalnya, atau pajak PBB, atau bayar apa lagi, subscribe yang tahunan, bayar ini kartu kredit tahunan, misalnya. Itu masukin juga di anggaran. Jadi nanti kalian akan dapat tahunan juga tuh, secara tahunan akan bisa kelihatan di totalnya ini. Sebenarnya kamu punya duit lebih apa enggak gitu. Dan kalau punya, berapa duit lebihnya. Nah, itulah yang akan nanti diolah untuk jadi investasi misalnya. Gitu. Nah, sebentar. Oke. Nah, tadi kita balik berarti ke ini ya, ke apa namanya? Tadi yang ada error, sebentar, error itu nyangkutnya di sini ya. Di sini. Oke, tapi kalau dijadiin tanggal, oke berarti dia harus sama nih. Nah, yang bagian ada error, boleh dibuka ininya. Ya, nanti saya coba ini ada di apa namanya? Ini saya lagi buka yang punya ini juga sih. Kalian bisa download ulang deh untuk ini ya, untuk filenya. Ini ya, Bro Kevin, ini ya jadi tanggal ya.
Berarti tinggal begini aja deh. Iya. Langsung aja sama dengan. Nah, otomatis. Bisa muncul. Atau, oh sebentar. Atau ininya ya yang dijadiin. Oke, oh ini soalnya dapatnya dari bulanan nih. Oh ya itu tanggal, oke. Ya deh itu aja yang. Nah, ini. Berarti tanggalnya nggak boleh berubah-ubah nih. Kalau nggak, ya itu sih agak ininya, tricky-nya. Nanti saya ini lagi, saya revisi deh bagian ini. Tapi untuk sementara kita ambil yang bulannya aja dulu ya. Tanggalnya nggak perlu dirubah berarti. Tetap tanggal 1 untuk aman nih. Jadi bagi yang masih error, silakan dilihat lagi di bagian anggaran. Di situ ada yang ke hide nih antara kolom B dan D. Silakan di sort seperti ini, diklik kanan, lalu unhide. Nah, kalau udah unhide, tinggal di bagian sininya, di bagian C3 sama dengan kirinya nih, B3. Enter. Nah, kalau udah enter harusnya bawahnya juga otomatis semua udah ini. Tapi kalau nggak otomatis tinggal di sort aja ya ke bawah. Gitu. Nah, seharusnya laporannya udah muncul tuh. Nah, coba saya lihat dulu. Nah, laporannya kosong. Oke. Rumus Excel ini beda di laptop jadi error. Oke. Error ya mungkin sama kayak itu ya, sama kayak tadi ya problemnya ya. Errornya mesti dilihat dulu sih. Nanti kita lihat sama-sama ya. Oke, kita masuk ke ini ya. Sebentar. Nah, oh iya, sebentar sebelumnya saya mau ini dulu untuk aktual tadi, untuk aktual sama anggaran itu idealnya kamu bikin sekitar 3 bulan sih paling ideal. 3 bulan aktual dulu. Jadi nanti kamu catat selama 3 bulan, benar-benar dicatat lengkap. Nanti akan kelihatan dari sana spending pattern-nya. Jadi kamu kebiasaannya tuh spending atau pengeluaran itu apa sih yang paling besar kayak gitu. Dan polanya seperti apa, nanti kelihatan. Nah, kamu ambil rata-rata dari sana. Bisa disesuaikan. Untuk anggaran selanjutnya bisa disesuaikan gitu. Oke, kalau gitu kita langsung breakout rooms. Nah, sebentar ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti langsung ke mentor masing-masing. Kita masuk. Nah, dari Bro Judi, laporannya keluar. Mantap, alhamdulillah. Siap. Yang masih ada error boleh nanti ngobrol ke Kak Kevin juga ya. Kakak-kakak yang lain juga tahu. Ini saya mulai untuk ini ya, untuk apa namanya, sign room nih. Gitu. Oke, add room. Kita jadi setelah ini kita akan breakout rooms. Breakout rooms itu nanti akan dipecah menjadi beberapa kelompok. Satu room itu kira-kira 10 orang ya kalau ngelihat partisipannya. Satu room 10 orang dipandu oleh masing-masing mentor. Jadi ini saya ambil secara acak dulu. Oke, room 1 itu dipandu sama Kak Yuki. Room 2. Oke, room 2 oleh Kak Fabian. Room 3 sama Kak Kevin. Room 4 sama Kak Gary. Loh, bonus dari backup.
Oke, siap ya. Masuk ke breakout rooms. Nanti di sana di breakout rooms kalian bisa nanya langsung ke masing-masing mentor. Silakan. Kita open sekitar, kalau mau ini duluan juga silakan, apa namanya, kalau udah ada yang, kita kasih waktu sekitar 15 menit ya, 15 menit dulu deh. Nanti kalau misalnya ada butuh tambahan, kita akan bahas lagi di room utamanya. Oke, siap. Tak. Silakan klik di bagian breakout rooms untuk join. Monggo, sudah ada di layar masing-masing itu pilihan untuk join ke breakout rooms. Jadi masuk ke breakout rooms-nya dan nanti kalian akan ketemu sama mentor masing-masing di sana. Nah, itu akan, kalau ada pertanyaan, ada segala macam yang mau ditanyakan, di luar ini pun silakan, terserah nanti mentornya mau jawab atau enggak. Monggo, silakan diklik ya. Klik bagian breakout rooms-nya, join breakout rooms. Join. Ayo manfaatkan kesempatan ini, silakan. Join, yang belum join klik silakan. Neng Purwati, aduh aktif semua nih, mantap ini, cakep nih. tujuh. Seharusnya ya, nanti coba nah ini ada Bang Ian. Yes. Bang Ian, ini ada tanya untuk revisi Excel. Bisa diunduh di mana? Kenapa, sorry? Oh, revisi Excel. Oh ya, diunduhnya di tempat tadi juga sama. Udah download yang udah itu, yang ya? 1.1? Iya, udah direvisi ya? Iya, seharusnya sih itu udah muncul revisinya nih, karena langsung tadi live revisinya. Oke, berarti boleh diunduh ulang aja, Kak Boleh, Albert ya? diunduh ulang, silakan. Masih namanya masih 1.1 sih. Gitu, silakan diunduh ulang. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Di sini malu-malu nih Bang, pesertanya. Oh, sayang banget padahal. Ini sama Kak Yuki loh, kapan lagi coba langsung. Oke, siap. Kalau ada yang mau nanya apapun juga di luar financial check up boleh juga ya, Yuk ya. Silakan. Penasaran ya, selama saya tahu jawabannya. Iya benar. Investasi lah, apalah, monggo. Kapan lagi coba. Oke, saya ke ruangan sebelah dulu ya. Oke, thank you Bang Ian. Terima kasih Yuki. Konsepnya Reza udah ngerti sebenarnya kan ya? Udah paham. Iya sih. Oke, aku stop share. Terima kasih Mas Fabian. Sama-sama. Beruntung sekali Fabian ada Raisa. Bang Ian Excel. Selamat malam Mas Fabian. Ya malam. Ya, ini mau bertanya aja di luar Excel sih. Mau tanya aja kan di sini di bagian neraca ada aset dan kewajiban.
Tapi di kejadian saya ini belum punya kewajiban, Mas. Apakah aneh untuk seseorang yang berumur 23 tahun ini belum punya kewajiban? Maksudnya bahkan saya belum punya utang produktif, Mas. Apa saran dari Mas? Dibilang aneh sebenarnya nggak aneh sih, nggak masalah sih. Justru ya dibilang nggak punya utang sebenarnya bisa dibilang cukup beruntung gitu, karena banyak orang yang terjebak sama utang gitu. Nah, mungkin concern-nya ya kayak yang saya rasa di umur yang masih 20-an, kan banyak yang ngomongin tuh utang tuh konsumtif dan produktif. Mungkin tadi siapa, Vendra ya? Iya. Vendra mau Iya, mikir, betul. gue mau ambil utang produktif nih. Iya, salah satunya pengen sih. Nah, sebenarnya pertanyaannya, gue sih secara pribadi bukan orang yang anti utang ya, gue nggak masalah sebenarnya, karena gue juga ada bisnis dengan menggunakan utang gitu. Nah, tapi kalau mau ngambil utang sebenarnya yang perlu diperhatiin rasio itunya tuh, rasio cicilan utangnya. Jadi jangan sampai kita mikirnya, gue belum punya ada utang, gue udah ambil utang aja, terus dihajar aja ambil utang tanpa kita lihat rasio cicilannya. Tahu-tahu udah setengah dari gajinya buat bayar cicilannya, itu jadinya memberatkan. Nah, kalau mau ambil utang produktif boleh-boleh aja, cuma mesti dipikir ini produktifnya mau buat apa. Jangan sampai malah maksain, gue pengen ambil utang produktif, gue ambil KTA buat bikin bisnis. Tapi kita nggak pernah mikirin nih bisnisnya sustainable atau enggak, udah gitu prospeknya atau enggak itu. Jangan sampai terus gitu. Jadi pas gitu, kita bisa tahu balance-nya kita. Bro Ian, ada masukan kalau buat arisan lebih enaknya kita catat sebagai apa ya? Kalau aku sih menurutku dicatat sebagai piutang arisan, kemudian nanti cicilannya dianggap sebagai pengeluaran. Oh iya, kalau cicilan iya pengeluaran. Tapi gini, arisan tuh agak tricky emang. Kalau kita udah dapat, itu masuknya ke kewajiban. Sisanya ya, sisa yang belum kita dapat gitu. Ya, jadi maksudnya sisa yang harus kita bayarkan. Ya masuknya ke jangka pendek. Tapi kalau kita sudah belum dapat, masuknya ke piutang. Jadi kalau cicilannya tetap di anggaran sama di aktualnya tetap pembayaran bulanan gitu, pengeluaran. Ya. Gitu. Oke, I see, benar. Kalau misalnya kita dapat lebih awal, nanti jadi ada kewajiban kita ya. Betul. Oke. Benar juga sih, mantap juga itu. Gitu. Jadi kita nggak lost control sama utang kita, benar. Betul sekali, betul. Nah, itu akan kerasa kalau arisannya yang miliaran sih sebenarnya. Kalau masih ribuan mah. Tapi kalau di kantor tuh kadang kan ada orang kantor yang arisannya sejuta ya lumayan juga itu kerasa tuh. Nah itu. Iya, benar. Gitu. Excelnya udah nggak ada yang masalah lagi kan ya? Kalau masih ada yang masalah silakan download unduh yang terbaru. Tadi udah direvisi, namanya masih sama 1.1. Mudah-mudahan itunya nggak berubah. Nanti yang 1.2 saya akan sesuaikan lagi deh, karena memang seharusnya bukan tanggal sih itu, tapi benar-benar mengacu ke nama bulannya. Jadi ketika kita masukin tanggal berapapun, dia ngelihat bulannya gitu. Betul. Gitu, siap. Oke. Terima kasih. Kalau nanti ada pertanyaan lagi silakan loh. Mumpung ada Kakak Kevin nih. Kapan lagi dan Om Hart beraksi? Tanya apa aja boleh. Yang dia tahu nanti dia jawab. Tapi kalau nggak tahu ya dilempar. Benar. Siap. Terima kasih. Saya ke room sebelah ya. Oke, sip. Thank you, Kak Ian. Sama-sama. Kalau di bulanan ini itu sudah otomatis. Jadi yang kalian tulis tadi di bulan Desember itu udah langsung ke summarize semua, gaji, usaha, bunga, anggarannya berapa, aktualnya berapa, ntar masuk semua. Aku kasih contoh, misalkan ini aktualnya kan belum ada nih. Misalkan gajinya ternyata aku dapat 10 juta. Aktual gaji berarti ya. Gaji di pendapatan. Pendapatan gaji ternyata 10 juta.
dari ditransfer ke BCA. Nah, kok nggak update nih? Kok nggak update ya Bang Ian? Coba klik F9 deh. F. Benar. Atau di formulas, terus itunya otomatis. Iya. Udah otomatis belum? Calculation options tuh, yang bagian kanan. Calculate now ya. Ya, calculate now atau option. Itu bulannya tapi udah bener ya? Kuipu berapa ya ini ya? Nggak kelihatan. Alright, 1.1. Tadi isi yang mana? Sorry bro, nggak ngeliat. Bentar. Yang di aktual, di gaji pendapatan. Oh itu November tuh. Bulannya mungkin diganti Desember. Oh iya. Nah tanggalnya sama ini tanggal 1 deh. Soalnya tadi ada ini. Nanti gue revisi lagi deh bagian itunya. Nah ini keluar nih. Nah jadi bisa enak nih lihatnya. Jadi bisa tahu anggarannya berapa, aktualnya berapa nih. Nah, ntar kalau kalian udah isi, kan tadi Bang Ian bilang kurang lebih diisi 3 bulan dulu aktualnya. Jadi ntar kalau udah keisi 3 bulan, ntar kita tahu totalnya juga berapa. Gitu. Fungsinya ada laporan kayak gini, kita bisa track nih, apakah kita over budget apa enggak. Kalau misalkan nggak over budget, berarti wah lumayan, bisa kita tabung. Tapi kalau over budget, satu, kalau memang bukan kewajiban atau kebutuhan, itu kalian bisa menghemat. Tapi kalau memang itu sudah jadi kewajiban, kok setiap bulan kayaknya biaya makanku kalau yang aku anggarin 500.000, tapi kok dalam 3 bulan terakhir ini kok 700.000 terus ya. Padahal udah ngirit nih makan di rumah terus. Nah ya udah ya mau nggak mau ya memang anggaran kalian 700.000. Berarti harus ada spot-spot yang lain, pos-pos yang lain yang harus kalian kurangin. Kayak gitu. Oke. Ada yang ditanyakan nggak nih sampai di bagian bulan? Kalau ini simple ya, kita cuma view aja untuk tracking apakah sudah on track atau belum nih. Oke ya, aku lanjut ke laporan ya. Kalau Excel masih ada yang bermasalah, silakan ini ya, silakan laporan lagi. Jadi kita review. Nah, terus ini ya kita bisa lihat laporannya. Jadi ini per bulannya. Nah, ini yang di kolom bulan yang warna kuning, ini bisa teman-teman ganti. Sesuai kalian mau lihat laporan bulan apa nih? Januari, Februari, Maret, ini bisa kalian ganti-ganti. Karena tapi Januari, Februarinya belum kita bikin, ya kita cuma bisa lihat Desember. Kayak gitu. Ini kita bisa lihat nih di pos pengeluaran. Mana nih? Oke. Mana ya? Join. Dua menit lagi, oke. 2 menit lagi kita akan breakout rooms-nya selesai.
Oke, masih pada di breakout rooms. Breakout rooms akan selesai dalam waktu mana nih? Nah, 1 menit lagi. Bagian belum ada di breakout rooms, tungguin ya teman-temannya masih ada di breakout rooms nih. Nah, ini sebagian besar udah kembali. Halo, selamat bergabung kembali. Wah, luar biasa. Gimana, Kak Yuki? Mana? Mute. Nah. Tempat saya sih pesertanya mungkin sudah pintar-pintar kalau isi laporannya semua sudah tahu, jadi kita membahas hal-hal yang berbeda. I see. Oke. Tadi di tempatnya Bro Fabian juga sama tuh bahasanya. Bahas utang. Waduh, seru. Keren lah pokoknya nih. Udah pada balik nih. Ah, nih masih pada on the way kembali ke main screen. Mana nih? Share screen. Oh ya, kepotong tengah-tengah. Belum selesai, Bang. Masih kentang. Iya, belum selesai loh tadi. Waduh, lagi asik ya. Kelompok saya masih baru sampai di laporan, Bang. Oh, I see. Oke lah, nanti bisa kita kita lanjut lagi kalau ada yang kurang ya. Oke. Nah, ini gimana nih teman-teman? Udah udah sebagian besar udah oke lah ya. Nanti kalau ada yang belum Excel-nya masih ada yang error, silakan download lagi yang terbaru. Namanya masih sama 1.1. Nah, itu nanti akan saya revisi lagi juga. Untuk selanjutnya ada seharusnya ya sementara tanggalnya harus sama berarti ya, tanggal 1 juga. Gitu, bulannya aja yang dirubah. Supaya dia nggak kemana-mana. Sebenarnya ada satu lagi sih yang advance, tapi pembiasaan diri dulu terhadap yang ini. Nah, oke, kita lanjut ke bagian favorit nih. Bagian tadi di tempatnya Bro Fabian itu ada malah yang nggak punya kewajiban. Aduh, iri sekali saya. Nggak punya utang malah bingung, bos. Nah, ini dia teknik pelunasan utang. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan punya utang, terlanjur punya utang, punya kewajiban di bagian neracanya tadi mungkin kewajibannya itu lumayan besar atau cicilannya juga lebih dari 30% ternyata. Nah, ini harus segera diperbaiki nih, harus segera ditangani. Kalau enggak ini akan menjadi duri nantinya. Ini akan menggemboskan ban kendaraan investasi atau bahkan ban kendaraan cash flow kalian sendiri gitu. Jadi ini harus segera ditangani. Nah, pada dasarnya ada beberapa teknik sebenarnya, tapi yang kita membahas di sini adalah 2 teknik. Di file Excel itu juga ada sheet-nya, jadi kalau kalian mau isi di sana akan lebih bagus karena bisa detail. Yang pertama itu adalah snowball effect. Jadi snowball effect ini atau snowball method ini kamu buat daftarnya. Nah, daftarnya kan ada tuh contoh di utangnya di bagian utang ya. Kita langsung aja deh buka itunya, buka Excel-nya. Nah, ini dia. Jadi di worksheet-nya utang, kalian masukin di sini. Sini udah ada contoh nih. Jenisnya apa? Kartu kredit gitu. Deskripsinya CCUOB, jumlah totalnya 10 juta, sisa utang 5 juta. Jadi jumlah total jumlah awal nih, sisa utang. Untuk mengingatkan kalian bahwa kalian tuh dulu pernah utang segitu. Biar nggak ngambil lagi. Bunganya berapa per tahun? 30% misalnya. Jatuh temponya kapan? Nah, ini jangan sampai nggak tahu ya. Aduh, ini cari tahunya di mana? Nah, ini yang bahaya nih. Berarti kalian nggak tahu ngambil utangnya tuh sebenarnya utang baik atau utang buruk gitu. Jatuh temponya kapan? Kalau kartu kredit biasanya kan bulanan gitu kan. Nah, di sini nih nanti oh sorry, ini harusnya ada satu lagi ya, cicilan. Nanti saya tambah deh. Cicilan bulanan. Ini dia. Di save, oke. Nah, katakanlah kamu minimum payment deh, gitu.
Berarti 10% ya. Yang ini beda nih. Cicilan rumah 3 juta sebulan. Nah, kalau snowball effect itu adalah fokusnya ke yang sisa utangnya paling kecil, gitu. Jadi kamu beresin dulu nih yang kecil-kecil. Ini kebetulan udah sisa utang paling kecil, bunganya paling gede, pas banget nih, double combo nih, snowball sama avalanche. Jadi bedanya hanya di situ. Ketika kamu udah buat daftar utangnya, itu kamu sort berdasarkan sisa utang, yang paling kecil smallest to largest, nah itu yang harus dilunasi duluan. Gitu. Jadi kamu prioritasnya ini. Ketika nanti uang kamu terbatas, yang kamu prioritaskan adalah pembayaran yang pertama, yang paling kecil dulu. Gitu. Jadi sampai ini selesai, baru ke yang lain gitu. Itu dalam asumsi kalau cukup mah ya bayar semuanya lah jelas. Kalau kurang berarti kamu gimana pun dahulukan yang ini dulu. Gitu. Nah, kenapa sih harus snowball? Misalnya prefer snowball, ada orang-orang yang prefer snowball karena kemenangan kecilnya itu. Jadi kamu kan dengan melunasi satu utang kecil, kamu akan wah ternyata gue bisa nih. Gitu. Spiritnya akan makin naik kan untuk melunasi utang-utang lainnya. Jadi akhirnya semua utang bisa terlunasi. Nah, yang kedua adalah avalanche method itu atau avalanche effect itu tekniknya sama, cuman sortnya aja yang beda. Jadi secara bunga dia yang paling besar gitu. Jadi yang paling menyusahkan dulu nih. Ini kebetulan pas banget sih. Jadi kita balik aja deh. Utangnya 20 juta berarti ya. KPR atau di sini tambah lagi deh 10 juta. Gitu. Nah, yang mana yang kamu harus beresin duluan? KPR 15%. Berarti di sini nah, urutannya seperti ini. Kartu kredit dulu, baru KTA, baru KPR. Nah, sebenarnya khusus untuk KPR, kamu bisa tanda kutip abaikan ya. Jadi artinya gini, artinya KPR itu adalah salah satu utang yang diperbolehkan untuk bertahan lama gitu. Selama kita nggak terganggu ya, ini kondisi keuangan ya, kondisi cash flow-nya. Gitu. Ke sini dulu. Kalau yang untuk avalanche method itu yang bunga paling besar, jadi kita lunasi kartu kredit sama kredit tanpa agunan dulu. Setelah selesai ini, nah nanti balik ke PowerPoint-nya tadi. Nah ini, sorry, di sini juga udah ada. Oh. Jadi caranya gimana lagi? Ya mau nggak mau, ini udah nggak ada jurus lain nih. Apa yang udah kita pernah tahu sebenarnya sih. Cuman kita suka deny aja gitu. Jadi jual barang yang nggak pernah atau jarang dipakai itu dulu satu. Biasanya barang-barang yang nggak memberi nilai tambah. Misalnya kamu punya tas pre-love yang memang nggak pernah dipakai lagi, jual aja. Itu buat bayar utang. Ada barang elektronik yang memang jarang dipakai gitu. Yang pakainya cuma sebulan sekali katakanlah, jual aja daripada jadi beban kan, daripada nilainya turun terus. Mendingan dijual sekarang, bisa menghasilkan uang buat kamu, buat melunasi utang. Selain itu, kamu juga harus banget untuk nambah pendapatan berarti. Mau nggak mau. Yang modalnya minim, nggak ada modal atau modalnya minim, itu dropship atau reseller biasanya. Nah yang ketiga juga, ini harus berani nih. Kadang kita suka cuek atau suka males atau suka takut gitu untuk ngobrol untuk komunikasi sama pihak debiturnya. Nah itu jangan sampai terjadi karena daripada nggak bayar, daripada didatengin sama mereka duluan, mendingan kita yang datang ke mereka duluan. Kita kasih tahu kesulitannya apa gitu. Ya mudah-mudahan diterima sama mereka ya, proposal dari kita gitu untuk restrukturisasi utang. Jadi artinya utang yang lama kalau kita misalnya nggak sanggup bayar, nanti mereka juga biasanya kita akan ngajuin proposal gitu, kita akan ngajuin penawaran, saya maunya jadi sekian utangnya gitu. Nanti mereka juga akan counter biasanya, oh nggak bisa Pak di sini, ya udah deh dikasih keringanan segini gitu. Nah itu pernah
Saya juga pernah melakukan itu, gitu. Iseng aja sih. Bisa nggak? Ternyata bisa. Di sana orangnya bukan orangnya. Mereka welcome, terutama untuk orang-orang yang memang niatnya baik, gitu. Untuk melunasi utang, untuk membereskan utang yang mereka punya. Nah, sebentar. Oke, nah kita balik ke ini dia. Nah, sebenarnya ada satu lagi sih, teknik rahasia, tapi itu sangat berat. Itu untuk kasus yang berat aja. Kalau misalnya kamu punya utang yang luar biasa, ya itu japri aja deh, DM. Soalnya itu nggak bisa buat semua orang sih tekniknya. Teknik rahasia, asik. Oke, itu dia tadi untuk financial check up. Kalau masih ada yang punya pertanyaan, silakan. Kita masuk ke sesi tanya jawab sekarang. Monggo. Yang tadi belum puas misalnya mau lanjut, tadi Bro Gary, Bro Feb, Bro Kevin di sini silakan banget. Seru banget tadi kayaknya untuk breakout rooms-nya. Gue interrupt jadinya. Jadi enak. Sebenarnya simpel ya. Tadi untuk Excel-nya sendiri nggak terlalu banyak ini. Yang penting konsepnya itu, konsep dasarnya udah pada hafal lah ya, udah pada get gitu. Itu yang paling penting sih. Jadi awalnya dari neraca, balik lagi. Kalau yang buat baru teman-teman yang ada yang tadi sempat baru bergabung, ini saya sharing masih yang PowerPoint kan ya. Nah, tadi di depan kita udah jelasin soal teorinya. Financial check up ini buat apa? Nanti boleh dilihat-lihat di sini. Periksa kesehatan keuangan, posisi keuangan, patokan keberhasilan, panduan menuju tujuan keuangan. Ini teori aja sih. Ini bisa kamu dapetin di IG-nya kakak-kakak mentor kalian juga bisa ada semua di sini. Gitu. Itu udah hal lazim. Jadi yang paling penting adalah prakteknya gitu. Nah, prakteknya agak susah di-share di IG karena itu memang harus langsung Excel kayak sekarang ini. Nah, ini penjelasan tentang anggaran aktual, teori banget kan. Jadi anggaran adalah yang belum terjadi, aktual yang sudah terjadi. Ya, kita praktek tadi. Tadi bagi yang mungkin belum sempat ikut lihat, kita lihat sekilas sekali lagi ya untuk Excel-nya. Yang pertama kali kita isi adalah neraca, karena ini paling mudah gitu, paling sudah ada, barangnya sudah ada, utangnya juga sudah ada, kita isi di sini. Jebret-jebret, sudah selesai, nanti dapat angka sekian, dapat rasio-rasionya. Setelah neraca, tadi kita masuk ke anggaran. Isi anggaran, tanggalnya disamain ya, tanggal 1 semua, yang dibedakan hanya bulannya saja. Jadi pengeluaran untuk tanggal berapa, bulan apa, pendapatan untuk bulan apa, seperti itu. Masukkan kategorinya, masukin nama kategorinya, jumlahnya masukkan juga, gitu. Nah, nanti kalau udah lengkap, kamu bisa copy ininya, apa namanya? Sebentar, sorry. Kamu bisa misalnya untuk gaji kan gaji ada terus tiap bulan ya, kamu copy aja tiap bulan, nanti tinggal ganti bulannya aja, bulan Desember, Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Gitu, nanti akan kelihatan dia di sini, jumlahnya akan sama terus, akan terlihat. Nah, ini juga bisa dirubah-rubah nanti bulannya. Kamu mau lihat bulan apa, misalnya bulan Desember sebagai awalnya, nanti dia akan ngikutin ke depannya dan seterusnya. Nah, kalau laporan juga sesuai dengan yang kita isi, gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, kita langsung ke pertanyaan juga ya. Oke, catatan itu enggak kok ini yang tadi ya. Tanah masuk apa ya, Kak? Nah, tanah itu masuk aset ini, aset investasi. Kalau Pak masuk ke sini aja. Sebenarnya aset guna juga bisa sih, dua-duanya. Kalau nggak digunain tanahnya aja bisa masukkan investasi. Manapun nggak masalah sebenarnya. Karena ini hampir sama kok klasifikasinya.
yang agak beda itu ketika membedakan aset lancar dengan aset yang lain gitu, karena nanti hubungannya dengan rasio likuiditas. Tapi kalau bingung, kamu masukin mana aja boleh. Kalau tanahnya memang kamu tempatin, misalnya kamu suka tidur-tiduran di tanahnya, ya berarti aset guna kamu gunakan. Kalau enggak ya aset investasi. Oke, mana tadi? Catnya suka hilang nih. Nah, ini dia. Oh iya, beda Kak, RDP isinya setara. Oh iya, ada yang Kevin ya tadi ya. Oh, udah jawab nih, tanah aset investasi jika tujuannya untuk investasi jangka panjang, betul. Bagian aset guna, membeda akun penyusutan kita nggak masukin untuk pribadi ya. Jadi untuk perusahaan memang ada, memang di bisnis itu ada penyusutan. Tapi kalau di pribadi kita nggak masukin. Jadi kita sesuai dengan nilai. Nah ini yang mungkin agak belum jelas juga. Ini sesuai nilai sekarang, gitu. Nilai saat ini. Jadi nilai saat ini itu misalnya rumah itu dinilai di pasaran 500 juta, berarti 500 juta. Mobilnya itu sekarang awal beli 200 juta, sekarang cuma 100 juta, berarti nilainya 100 juta gitu. Jadi ini mendefinisikan nilai ketika kita akan jual sekarang gitu seolah-olah. Kurang lebih seperti itu. Kak, halo? Ya, halo. Silakan. Aku mau nanya, kalau kayak biaya servis, terus itu kan tiba-tiba gitu ya, itu masuknya kemana ya? Biaya servis tiba-tiba. Maksudnya kalau servis mobil itu kan tiba-tiba, kalau tiba-tiba ada kecelakaan atau apa segala macam itu dia masuknya kemana? Oh, kalau di anggaran itu sebenarnya masuknya dana darurat sih. Cuman kalau di anggaran kan nggak masuk ke anggaran gitu ya maksudnya ya. Nah itu masuk ke anggaran gitu. Masuknya ke aktual aja langsung. Jadi itu sesuatu yang memang kita nggak anggarkan. Nah itu fungsi dana darurat di sana tuh, gitu. Jadi dana darurat itu fungsinya adalah mengcover sesuatu yang tidak masuk ke dalam anggaran, gitu. Apapun itu. Jadi misalnya kita lupa masukin, perpanjangan paspor gitu, ya itu masukin aja situ dana darurat. Walaupun sebenarnya kalau perpanjangan paspor nggak cocok ya. Tapi kalau tadi masuk bengkel karena kecelakaan itu cocok tuh. Itu memang dana darurat fungsinya di sana gitu. Tapi intisarinya itu, jadi ketika nggak dimasukin ke dalam anggaran, yaitu adalah kecuali maintenance tahunan ya. Kalau tahunan kan pasti masukin tuh kan, rutin servis besar. Nah itu harus masuk tuh. Aku nanya dulu. Kayak kemarin saya baru servis besar juga 3 juta. Nah itu untung udah masuk tuh. Kalau nggak minus saja, udah nggak ada duit nih. Gitu. Jadi sudah bisa dialokasikan dari awal. Oke, makasih Kak. Gitu, sama-sama. Mungkin ada yang mau nanya lagi, silakan. Mau open mic, mau chat, monggo. Kita Q&A sampai puas. Gitu. Workshop. Oke. Kalau untuk sebentar. Untuk PowerPoint. Kalau untuk materinya tidak dibagikan ya. Jadi kalau mau screenshot silakan. Tapi materinya tidak dibagikan. Biar usaha dikit lah. Ini saya dari awal deh kalau mau screenshot silakan. Ayo kapan lagi nih? Mumpung diulang. Ini bener kan ya? PowerPoint. Coba ulang. Oke, nah ini silakan sekali lagi untuk materi PowerPoint-nya, PPT-nya itu tidak dibagikan. Jadi kalau mau screenshot silakan. Ini awalnya, ini buat Fingram. Nah saya lamain di sini biar screenshot-nya banyak. Agendanya apa? 1, 2, 3, 4, cekrek. Oke. Mentornya siapa? Nah ini yang paling penting nih screenshot, jangan lupa. Kakak cantik dan ganteng-ganteng ini. Jangan lupa follow mereka nih. Ini banyak banget insight yang bisa kamu dapetin. Masing-masing beda ininya. Spesialisasinya. Nah, banyak belajar dari sana. Ini untuk financial check-up-nya.
Jangan lupa ketika setiap ada perubahan menengah atau besar yang terjadi, kamu harus selalu cek lagi, cek ulang terus. Emang bosenin sih, financial check-up itu bisa dibilang suatu yang kayak, aduh ngapain sih ngecek lagi, nggak nambah-nambah juga duitnya gitu kan. Tapi itu justru akan menjadi sumber informasi buat kita. Kalau kamu udah kebiasa, nanti kelak kalau kamu punya bisnis, akan lebih enak. Baca laporan keuangan tuh udah biasa banget. Udah enak banget lah. Dan neraca rasio keuangan, sama untuk pencatatan keuangan juga jangan lepas, karena manfaatnya itu jauh lebih banyak. Dan yang paling penting itu kamu prinsipnya gini, kenapa saya selalu menekankan pencatatan keuangan itu penting banget? Karena prinsipnya rezeki itu udah ada yang ngatur, satu. Yang kedua, karena udah ada yang ngatur, artinya itu kan sesuatu yang dititipkan gitu kan. Harta semua itu adalah sesuatu yang dititipkan kita. Nah, artinya ketika itu dititipkan, akan diambil lagi nih. Atau setidaknya kita akan diminta tanggung jawab. Gitu. Nah, kalau kita nggak punya catatan, akan lupa. Ya nggak bisa tanggung jawab. Intinya sih itu aja. Simple. Bahkan jangankan kita tanggung jawab ke yang ngasih, bahkan tanggung jawab ke kita sendiri yang ada di masa depan nanti itu kita nggak bisa kalau nggak ada datanya. Nah itu yang paling penting. Kenapa nggak wajib banget, perlu banget untuk mencatat di sana. Benefitnya itu untuk kita sendiri, karena membiasakan diri itu memang paling susah dari awal. Tapi nanti kamu yang ada di masa depan itu akan berterima kasih ke kamu yang sekarang karena udah membiasakan diri untuk mencatat. Gitu. Nah, tadi udah saya ini semua. Dan oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup dengan ini dulu. Dengan sedikit pemberitahuan nih, bahwa minggu depan sesuai dengan yang di Telegram pada minta tuh, mana Bro Syahrul ya? Mana ada nggak Bro Syahrul di sini? Nah, itu kan kemarin minta untuk ada nih, Syahrul Ramadan. Nah, ada nih. Oke. Nah, jadi kita akan ada minggu depan nih ya. Mudah-mudahan sih kejadian minggu depan akan ada webinar. Free lagi lah buat kalian, sok lah. Ini adalah saham value investing. Nah, asik banget nih. Jadi buat kalian yang mau tahu dunia persahaman, kita akan bahas dari ada basicnya, tapi lebih banyak juga bahas tentang cara pilihnya nih, terutama dari sisi value investing. Gitu. Dari ini yang metode yang digunakan sama Warren Buffett. Oke, value investing ini. Jadi kalian mesti banget nih ikut. Mau nantinya ke saham apa enggak terserah, tapi harus ikut karena konsepnya itu. Jadi pola pikirnya itu. Kenapa kita pentingnya value investing? Itu pola pikir terhadap value investingnya itu sendiri. Bukan berarti sahamnya itu sendiri gitu, enggak selalu. Jadi di sana metodenya gitu. Nah, termasuk mulai dari mana? Betul, termasuk mulai dari mananya beli sahamnya. Betul. Kak, boleh di-share link Telegram? Oh iya, ada yang belum join ya? Boleh. Nanti tak share deh. Bentar. Mana sih ininya ya? Bentar ya, kita cari dulu nih. Linknya suka hilang-hilangan. Share links. Mana sih? Ini bukan nih. Ini bukan ya, bener kan nih? Ya ini Telegram. Nah itu. Nah, oke, termasuk dari mana beli saham? Iya betul tadi ya udah. Link Telegram sudah, reksadana. Nah itu boleh reksadana. Reksadana ya agak tricky sih kalau reksadana ya. Tapi bolehlah. Nanti kita mau bahas dari sisi yang simpelnya bisa, dari sisi yang pakai sharp drawdown apa segala macam juga boleh. Untuk mana balik lagi tadi ke PowerPoint. Nah, kita akan bahas minggu depan adalah saham value investing. Sini ada kakak mentor di sini nanti sama kakak Bro Fabian, mudah-mudahan terlaksana nih. Itu expertnya tuh tadi kalau ada yang nanya saham ke beliau,
Dahsyat. Nah, yang kedua ada minggu depannya lagi, berarti ada dana pendidikan sama dana pensiun. Nah, ini cocok buat kalian yang udah berkeluarga atau mungkin belum berkeluarga tapi di keluarganya ada yang sudah berkeluarga, yang mana memiliki keluarga dan banyak keluarga. Salah. Jadi kalian bisa ngitungin juga buat mereka dana pendidikan buat anak-anaknya, dana pendidikan buat keponakan misalnya, itu bisa sharing gitu ke mereka. Dan dana pensiun. Nah, ini dana pensiun juga penting nih. Walaupun kalian masih muda, tapi kalau dari sekarang nyiapinnya itu akan lebih ringan, gitu, jauh lebih ringan. Oke, dan yang terakhir adalah book plan. Nah, wah ini sih harusnya bayar sih, cuman ya, oke lah tak sharing deh buat teman-teman karena Spirit Fingram memang kita pengennya semuanya itu melek keuangan gitu, melek keuangan dengan biaya yang sangat minimal sampai 0 gitu ya. Jadi jangan lupa join Telegram, tadi sudah di-share di atas linknya karena kita akan lebih banyak sharing di sana untuk informasi-informasi, pertanyaan segala macam. Website-nya juga silakan kunjungin website-nya, kita banyak artikel baca di sana, monggo. Ada jadwal-jadwal webinar dan IG live. Jangan lupa juga pantengin Instagram-nya. Dan dalam waktu dekat mudah-mudahan kita bisa bikin YouTube ya, doain aja. Karena di situ enak sharingnya kalau di YouTube itu kan video. Dan nah yang terakhir itu pengen banget deh saya pribadi ya terutama pengen bikin aplikasi pencatatan keuangan ini buat teman-teman nih, terutama yang free. Mudah-mudahan kita dapat sponsor lah buat bisa bikin yang mudah dipakai, mudah digunakan dan sangat membantu. Gitu. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman, buat kakak-kakak mentor juga, buat semua Finers yang sudah bergabung. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, pasti bermanfaat saya yakin. Jangan lupa untuk terus dipraktekin ya. Jangan malas karena ini akan sangat bermanfaat buat kedepannya, buat kalian juga, buat kita semua. Supaya kita semua nanti bisa jadi generasi bukan lagi jadi generasi sandwich, menstop sandwich generation di generasi kita. Dan kita bisa jadi bonus demografi yang benar-benar bonus, bukan liabilitas, tapi aset buat Indonesia. Oke. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman sekalian. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.